Tidak semua tempat di rumah itu aman. Ada satu ruangan yang paling sering kita kunjungi sendirian, tanpa sadar, tanpa teman, tanpa saksi, yaitu kamar mandi. Dan malam ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang tidak pernah keluar lagi dari kamar mandi rumahnya sendiri. Sebut saja mereka adalah Widya dan Yuni. Mereka baru pindah ke rumah kontrakan di pinggir kota. Harga sewa sangatlah murah, terlalu murah untuk ukuran rumah sebesar itu. Tapi mereka tidak banyak tanya, yang penting bisa ditempati. Saat pertama masuk, Yuni langsung berkata, "Wid, kamu ngerasa nggak kayak dingin banget di dalam? Padahal suasana siang hari ini lumayan panas." Widya cuma tertawa. "Mungkin lembab, Yun." Mereka mulai bersih-bersih sampai Yuni membuka pintu kamar mandi di bagian belakang. Cekrek! Bau lembab langsung keluar, bukan bau air. Bau seperti sesuatu yang lama terendam. Yuni buru-buru langsung menutupnya lagi. "Kita pakai kamar mandi depan aja ya." Widya mengangguk, tanpa tahu apa yang Yuni pikirkan saat itu. Keputusan itu justru memperpanjang sesuatu yang seharusnya sudah selesai. Di malam pertama jam 02.00, Widya terbangun karena mendengar sesuatu, ada suara air. Tik, 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 seperti keran bocor. Ia pikir dari kamar mandi depan, tapi saat dicek, ternyata kamar mandi depan kering. Tidak ada yang bocor. Namun suara itu masih ada. Ternyata suaranya dari belakang, dari kamar mandi yang tadi tidak jadi mereka pakai. Yuni masih tidur lelap. Widya ragu untuk membangunkan Yuni. Akhirnya ia berjalan ke arah pintu kamar mandi belakang sendirian. Tangannya menyentuh gagang pintu, rasanya dingin. Pelan-pelan ia mencoba membuka pintu kamar mandi, dan suara air langsung berhenti total, seperti tidak pernah ada. Kemudian ia menyalakan lampu. Ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Keran yang tadi bersuara masih tertutup, tapi lantainya basah saat Widya memperhatikan. Di hari kedua, Yuni mulai merasa aneh di rumah kontrakan itu. "Wid, tadi aku ngaca tapi bayanganku telat." Yuni memberitahu keanehan saat bercermin ke Widya. Widya mengernyit. "Maksudnya, gerakanku dulu baru bayangan nyusul." Widya lalu tertawa. "Halusinasi kamu." Tapi malam itu Widya mencoba membuktikan sendiri. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi depan, mengangkat tangannya. Bayangannya ikut normal, ia hampir lega. Sampai ia menurunkan tangan dan bayangannya masih diam. Selama 1 detik, 2 detik, baru ikut turun. Widya membeku ketakutan. Di malam ketiga, Widya tidak bisa tidur. Ia merasa seperti diawasi. Akhirnya ia ke kamar mandi, berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Lalu pelan ia sadar sesuatu di belakangnya, ada bayangan lain berdiri diam. Padahal ia sendirian. Ia tidak berani menoleh karena ia tahu kalau ia menoleh
dan tidak ada siapa-siapa. Berarti yang di cermin itu bukan bayangan, melainkan keanehan di rumah itu. Keesokan paginya Yuni tidak ada di rumah, namun ponselnya tertinggal. Pintu kamar mandi belakang terbuka, ada suara air mengalir dari dalam kamar mandi. Widya mencoba mendekati kamar mandi dan melihat sesuatu di lantai. Rambut panjang, basah, menempel di lantai, mengarah ke dalam bak mandi. Airnya keruh seperti ada sesuatu di dalamnya. Widya mendekat perlahan, dan dari dalam air Widya melihat ada sosok seseorang membuka mata. Widya membeku di depan bak mandi. Airnya diam tapi terasa hidup. Perlahan sesuatu di dalamnya bergerak, bukan gelembung, bukan ikan, tapi rambut panjang hitam mengembang. Lalu sepasang mata terbuka dari dalam air, menatap lurus ke arah Widya. Mata itu tidak berkedip. Widya mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa kaku. Air tiba-tiba beriak kuat, dan sebuah tangan muncul dari dalam bak. Kulitnya pucat, keriput seperti terendam terlalu lama. Tangan itu mencekram pinggir bak. Lalu tubuhnya mulai naik. Wajahnya itu seperti mirip Yuni. Ya, itu Yuni, tapi bukan Yuni yang dia kenal. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong, rambutnya menutupi setengah wajah. Wih, suaranya lirih, tapi bukan suara manusia, seperti suara yang keluar dari dalam air. Masuk sini. Widya memaksakan untuk lari keluar, menutup pintu kamar mandi belakang sekuat tenaga. Napasnya tidak teratur. Ia mencoba meyakinkan diri, itu bukan Yuni. Tadi cuma halusinasi. Tapi saat ia melihat lantai ruang tengah, ada jejak kaki basah. Dari kamar mandi belakang menuju kamarnya. Jejak 1, jejak 2, jejak ketiga, dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pintu yang tadi tertutup sekarang sedikit terbuka. Pelan-pelan Widya mendorong pintu kamar. Di dalam, kasurnya basah, seperti ada seseorang duduk lama di sana. Air menetes ke lantai. Tik, 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 dan suara itu masih berlanjut. Padahal kamar mandi belakang sudah ditutup. Widya tidak tahan, ia lari ke kamar mandi depan, menyalakan lampu, lalu menatap ke cermin. Dirinya terlihat basah oleh keringat. Matanya panik. Ia mencoba menenangkan diri, menarik nafas dalam, lalu menghembuskan. Berulang kali Widya lakukan. Dia mencoba menunduk. Anehnya, bayangannya tidak ikut. Bayangan itu masih menatap lurus dan tidak berkedip. Dan perlahan bayangan itu masih tersenyum. Padahal Widya tidak sedang tersenyum. Spontan air mata langsung jatuh. Widya mundur ketakutan. Tapi bayangan di cermin malah maju, seperti mendekat ke permukaan kaca. Dan dari dalam cermin terdengar suara pelan. Dia sudah di dalam. Widya berlari keluar rumah mencoba mencari bantuan, dan Widya masuk ke dalam halaman rumah tetangga. Ia tidak kuat lagi. Ia lalu mengetuk rumah tetangga. Seorang ibu tua membuka pintu. Wajahnya langsung berubah saat melihat Widya basah kuyup. "Kamu sudah buka kamar mandi belakang ya?" kata tetangga ibu tua tadi. Widya terdiam. Ibu itu menghela napas panjang.
dulu ada yang meninggal di sana. Siapa? Suara Widya gemetar. Perempuan bunuh diri di bak kamar mandi. Suasana sunyi. Airnya tidak pernah benar-benar dibuang. Dia masih di situ, nak. Lalu Widya mundur. Bagaimana dengan teman saya, Bu? Ibu itu menatapnya dalam. Kalau sudah dipanggil biasanya tidak kembali. Malam itu setelah sudah lama di tetangga, Widya mencoba kembali ke rumahnya. Padahal ibu tetangga sudah melarangnya, tapi karena ponselnya tertinggal dan mungkin harapan Widya, Yuni masih bisa diselamatkan. Rumah itu dalam keadaan masih gelap. Suara air terdengar lagi lebih keras. Masih dari kamar mandi belakang. Pintu terbuka sendiri dan lampu menyala sendiri. Widya berdiri di ambang pintu dengan wajah membeku dan rasa takut yang luar biasa. Perlahan Widya berjalan mendekati kamar mandi. Widya ingin melihat, siapa tahu Yuni masih bisa diselamatkan. Widya melihat bak mandi penuh, air meluap, dan di dalamnya Widya melihat ada dua wajah. Yuni dan seseorang di bawahnya, lebih pucat, lebih dalam, lebih lama mati. Dan keduanya menatap Widya bersamaan. Sekarang giliranmu. Widya mundur perlahan, kakinya gemetar, tapi lantai terasa licin. Ia terpeleset dan biur. Tubuhnya jatuh ke dalam bak mandi. Air langsung menutup wajahnya, dingin, bukan dingin biasa. Seperti Widya masuk ke dalam sumur yang sangat dalam. Widya masih berusaha berdiri, tapi kakinya seperti ditarik dari bawah. Tangan-tangan kelihatan memegangi kaki Widya. Banyak tangan mencoba memegang pergelangan kakinya, dan yang menarik, ada yang menekan. Air di dalam bak terasa lebih dalam dari seharusnya, padahal itu hanya bak mandi kecil. Ia membuka mata di dalam air dan melihat bukan hanya Yuni yang di sana, tapi ada banyak wajah. Tumpang tindih, beberapa sudah hancur, beberapa hanya tengkorak, beberapa masih utuh menatap Widya. Semua dengan mata terbuka. Widya berusaha teriak, tapi air masuk ke mulutnya. Ia melihat Yuni di depannya. Yuni mencoba bicara. Keluar, Wid. Tapi dari bawah wajah lain muncul. Lebih tua, matanya hitam, mulutnya terbuka lebar. Tidak ada yang keluar. Tubuh Widya semakin tenggelam. Air berubah jadi gelap total, seperti jurang. Ia sadar sesuatu. Ini bukan kamar mandi. Ini seperti tempat pembuangan. Semua yang mati di air terkumpul di sini, dan mereka tidak ingin sendirian. Widya melihat satu cahaya di atas permukaan air. Ia berusaha naik, tangan-tangan menarik lebih kuat, kakinya merasa sakit seperti ditarik ke dua arah. Yuni menatapnya, kali ini berbeda, seperti Yuni sedang sadar. Wid, jangan balik. Air mata bercampur air. Widya tahu kalau ia tetap di sini, ia akan jadi salah satu dari mereka. Tapi kalau ia keluar, Yuni akan tetap di dalam selamanya. Tangan Yuni perlahan melepasnya. Pergi. Tarikan dari bawah semakin kuat. Widya menutup mata dan menendang sekuat tenaga ke atas. Lalu Widya muncul ke permukaan. Ia terbatuk hebat. Air keluar dari mulutnya. Ia tergeletak di lantai kamar mandi. Dia mencoba berdiri dan meraih bak mandi. Ternyata bak mandinya kosong. Tidak ada air, tidak ada Yuni di sana. Tidak ada siapa-siapa. Seolah semua tadi tidak pernah terjadi. Ia mencoba merangkak keluar sambil menangis. Widya selamat, tapi kepikiran Yuni. Beberapa hari kemudian rumah itu kosong. Widya pun akhirnya pindah.
tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Kini semua terlihat normal, sampai suatu malam di kamar mandi tempat barunya, ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Lama, diam, lalu ia berkedip. Tapi bayangannya tidak berkedip. Perlahan bayangan itu malah tersenyum, dan dari belakang bayangan itu muncul wajah Yuning. Basah, pucat, matanya kosong. Widya membeku dan suara dari dalam cermin berbisik. "Kamu sudah keluar. Sekarang aku masih di dalam."